Kabut turun cepat malam itu, menutupi jalan berliku menuju Cangar seperti selimut tebal yang hidup. Andra memegang erat setang motornya, menunduk sedikit agar pandangannya bisa menembus kabut putih yang menggantung di udara. Angin gunung menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.14, sinyal hilang sejak ia meninggalkan perbatasan batu. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu, hanya suara mesin motornya, dan sesekali bunyi ranting patah dari balik pepohonan di kiri kanan jalan. Ia baru saja menghadiri acara ulang tahun temannya di kota, dan meski teman-temannya sempat memperingatkan agar tidak lewat jalur Cangar malam-malam, Andra tetap memutuskan pulang lewat sana. Ia tidak percaya hal-hal semacam jalan angker atau penunggu tikungan 12. Baginya itu hanya cerita warga kampung untuk menakuti wisatawan. Tapi semakin jauh ia melaju, hatinya mulai merasa aneh. Udara terasa semakin berat, seolah tekanan di dadanya meningkat setiap meter yang ia tempuh. Di sebuah tanjakan panjang, kabut menebal luar biasa. Lampu motor hanya mampu menembus sekitar 2 meter ke depan. Ia menurunkan kecepatan, matanya berusaha menembus putih pekat yang bergerak seperti ombak. Saat itu, di tengah kabut yang menelan jalan, Andra melihat sesuatu, samar, tapi jelas berbentuk manusia. Seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, menunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya kebaya lusuh warna abu-abu, seperti habis kehujanan. Andra terkejut, tapi juga khawatir. Di daerah seperti ini, malam-malam, siapa yang berdiri sendirian? Ia menepi perlahan, menurunkan kaca helmnya. "Mbak," suaranya menggema pelan di antara kabut. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Bahunya bergerak naik turun seolah sedang menangis. "Mau saya antar ke bawah? Ini bahaya kalau sendirian," lanjut Andra, berusaha terdengar tenang. "Hening." Tidak ada jawaban, hanya angin yang berputar pelan di sekitar mereka. Lalu perlahan, perempuan itu mengangkat wajahnya sedikit, tapi rambut masih menutupi matanya. Ia melangkah mendekat tanpa suara. Langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Andra menelan ludah. Nalurinya menjerit agar segera pergi. Tapi rasa kasihan menahannya. Tanpa banyak bicara, perempuan itu duduk di jok belakang. Saat itu pula, Andra merasakan hawa dingin luar biasa menyelimuti punggungnya. Napasnya membeku, dan motor terasa sedikit berat. Ia menyalakan mesin kembali dan melaju pelan menuruni jalan. Tidak ada suara dari belakang, tidak ada gerakan, tapi Andra tahu ada seseorang di sana. Ia melirik ke spion kanan, mencoba memastikan, namun anehnya, pantulan di kaca hanya menunjukkan dirinya sendiri. Tidak ada bayangan siapapun di belakang. Dadanya mulai sesak. Jalan di depannya kini seperti lorong panjang tanpa ujung, dan dari balik kabut terdengar samar-samar suara perempuan berbisik pelan, nyaris seperti desahan angin. Andra menegakkan tubuh, matanya mulai basah oleh dingin. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi rasa takut yang semula tipis kini tumbuh kuat, menjalar ke seluruh tubuh. Kabut semakin padat. Ia tidak tahu lagi apakah yang duduk di belakangnya benar-benar manusia atau sesuatu yang lain. Tapi satu hal pasti, malam itu, di jalan sunyi Cangar, ia tidak lagi sendirian. Motor Andra melaju pelan menembus kabut yang semakin tebal. Udara di sekitar terasa beku, seolah seluruh gunung membungkam. Hanya suara mesin motor yang terdengar, bergetar pelan di antara desir angin. Ia sesekali melirik spion, memastikan keberadaan penumpang di belakang, tapi kaca hanya memantulkan dirinya sendiri. Tidak ada siapapun di sana. Meskipun begitu, tubuhnya bisa merasakan berat tambahan di jok belakang, dan setiap kali motor sedikit berguncang, ada tekanan halus di bahunya, seperti seseorang yang menyeimbangkan diri dengan memegang pelan. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin perempuan itu duduk menunduk, atau terlalu dekat hingga tidak terlihat di spion. Namun sesuatu terasa tidak wajar. Udara yang dihirupnya berbau aneh, seperti bunga layu bercampur logam karat. Napasnya terasa dingin setiap kali masuk ke paru-paru. Suara jangkrik yang tadi ramai kini lenyap, digantikan keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara napas berat, lambat dan dalam, seperti seseorang menahan tangis. Andra menegang. Suara itu terlalu dekat dengan telinganya. Ia berusaha tetap menatap ke depan, tapi suaranya makin jelas, disertai bisikan pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mas, jangan lewat sini. Jalannya sudah ditutup." Jantung Andra berdetak keras. Ia menoleh cepat ke belakang, namun jok kosong. Tidak ada siapapun. Motor sedikit oleng, hampir tergelincir ke sisi jalan yang gelap. Ia menghentikan laju kendaraan, menatap sekitar, tapi kabut menutupi semuanya. Hening total. Lalu samar-samar,
Di antara embun tebal itu, muncul sesuatu di tanah. Andra menunduk. Di sisi jalan tampak taburan bunga melati dan kenanga, beberapa sudah mengering. Tepat di tengahnya, berdiri batu kecil bertuliskan nama, Sari, 1998. Andra mundur setengah langkah. Dingin kini bukan hanya dari udara, tapi dari dalam dirinya sendiri. Saat ia memandangi batu itu, telinganya kembali menangkap suara perempuan yang sama. Kali ini seperti datang dari segala arah. Mas Andra, suaranya lembut, tapi terasa dekat sekali. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapapun. Namun dari balik kabut, terdengar tawa pelan. Bukan tawa manusia biasa, melainkan suara yang retak dan menggema, seperti berasal dari dada yang kosong. Motor Andra tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada beban yang kembali naik ke atasnya. Ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, dingin dan lembab, membuat kulitnya kaku. Mas, suara itu berbisik lagi. Kali ini begitu dekat hingga napasnya terasa di telinga. Ia menjerit kecil dan memacu motornya sekuat tenaga. Jalanan yang ia lalui berkelok dan menurun curam, tapi ia tak peduli. Di matanya, kabut mulai berputar seperti pusaran, dan di tengah-tengahnya, bayangan perempuan berambut panjang terlihat berdiri membelakangi, gaunnya berkibar pelan. Andra tidak berani menatap lama. Ia hanya tahu, kemanapun ia mengarah, sosok itu selalu tampak di depan, seakan menuntunnya ke tempat yang tak pernah ingin ia datangi. Andra berhenti mendadak di tikungan berikutnya. Dadanya naik turun cepat, napasnya membentuk uap di udara dingin yang membeku. Ia mematikan mesin motor dan mencoba menenangkan diri, tapi suara jantungnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Kabut masih tebal, menggulung pelan di sekitar tubuhnya seperti hidup. Ia menatap spion, dan kali ini ada sesuatu di sana. Bayangan samar di jok belakang, kepala menunduk, rambut panjang menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Ia berkedip cepat, menatap lagi, dan bayangan itu lenyap. Namun hawa dingin di punggungnya tak pergi. Ia menyalakan mesin kembali, berharap segera keluar dari kawasan hutan, tapi kabut malah makin menutup jalan. Lampu depan motornya meredup sendiri, padahal aki baru diganti. Dari arah belakang terdengar suara ranting patah, lalu langkah pelan yang ritmenya aneh, kadang cepat, kadang lambat. Andra memutar kepala dengan tangan gemetar. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan panjang tertelan kabut putih. Tapi saat ia menatap lurus ke depan lagi, sosok perempuan itu sudah berdiri di tengah jalan, menghadapnya, diam tak bergerak. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau pantulan kabut. Namun kemudian perempuan itu melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, dan setiap langkah disertai bunyi lirih, seperti gesekan kain basah di tanah. "Mbak," suara Andra serak, hampir tak terdengar. "Saya cuma mau lewat." Tidak ada jawaban. Tubuhnya kaku, jari-jarinya mencengkeram setang. Tiba-tiba lampu depan menyala terang sendiri, memantulkan wajah perempuan itu, kulit pucat keabu-abuan, mata hitam legam, dan senyum panjang yang tak wajar, memanjang sampai pipi. Ia berteriak dan memutar setang ke arah berlawanan. Gas ditarik sekuatnya. Motor berlari kencang menuruni jalan, tapi dari kaca spion terlihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang, ada cahaya lampu motor lain. Semakin dekat, ia merasa sedikit lega, mengira ada orang lain di jalur itu. Tapi semakin dekat, Andra menyadari motor itu sama persis dengan miliknya, warna, stiker, bahkan helm pengendaranya. Ia memperlambat laju, menatap ke kaca spion lagi. Dan saat itulah ia melihat wajahnya sendiri sedang menatap balik dari atas motor di belakang. Di jok belakang motor itu, perempuan berambut panjang duduk tegak, menatap lurus ke arahnya sambil tersenyum. "Mas, udah waktunya pulang." Suara itu menggema di kepalanya, seperti datang dari dalam helm. Tiba-tiba, kabut menelan semuanya. Motor Andra bergetar hebat, lampu padam, dan dunia terasa seperti jatuh ke dalam air dingin. Ia sempat melihat sekilas jalan menurun yang gelap, lalu tubuhnya melayang, diikuti suara keras logam menghantam batu. Pagi harinya, warga menemukan motor tergeletak di dasar jurang kecil di kilometer 12. Mesin masih hangat, lampu depan menyala redup, tapi tak ada pengendara. Di jok belakang ditemukan helai rambut panjang terjepit antara sandaran dan jok, basah dan hitam, seolah baru ditinggalkan seseorang. Warga sekitar hanya saling pandang dan berbisik pelan. Itu bukan pertama kalinya terjadi. Mereka tahu, setiap tahun di malam yang sama, perempuan itu selalu mencari penumpang untuk menemaninya pulang.